Renungan Harian 1 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Seorang Pengkhotbah Rendah Hati yang Dihormati Karena Kesalehannya. Nats yang diambil Lukas pasal 6 ayat 26 sampai 28 dan pasal 14 ayat 1. Karena sifat kaum baptis yang bersemangat untuk penginjilan, seseorang mungkin tidak akan menyangka dapat menemukan sebuah kelompok dalam sejarah baptis yang bercirikan kehidupan biara. Tetapi sedemikianlah adanya kaum Seventh-day Baptist di Ephrata, Pennsylvania. Conrad Beissel dilahirkan di Jerman pada tanggal 1 Maret 1691 hari ini dan dibesarkan sebagai seorang Presbyterian. Ia tiba di Boston pada tahun 1720 dan menetap di Lancaster County, Pennsylvania. Ia menerima prinsip-prinsip baptis pada tahun 1724 dan pada tanggal 12 November 1724 dengan 6 orang lainnya. Ia diselamatkan dan ketujuhnya membentuk sebuah jemaat. Conrad Beissel dipilih sebagai pelayan mereka. Kelompok itu kemudian menjalani gaya hidup tinggal bersama dan segera mengadopsi selibasi sebagai cara hidup. Beissel mengatur kelompok itu, tetapi pada tahun 1733 ia meninggalkan mereka, berkelana sendirian dan hidup untuk sementara waktu sebagai seorang penyendiri, menanam tanaman untuk kehidupannya sendiri. Namun para pengikutnya segera menemukan dia dan pindah ke sana juga. Kehidupan menjadi keras sambil para anggotanya berusaha untuk mematikan kedagingan mereka. Mereka tidur di atas dipan papan dengan balok kayu sebagai bantal mereka. Tetapi akhirnya mereka mengadopsi penggunaan kasur. Pintu-pintu menuju ruangan-ruangan sangat rendah membuat para penghuninya terus-menerus membungkuk. Makanan mereka sangat sederhana dan seringkali terbatas karena mereka hanya mengandalkan hasil-hasil tanah. Kelompok itu beternak dan mengoperasikan sebuah kantor percetakan, pabrik kertas, dan sebuah penggilingan padi, sementara yang wanita aktif dalam memintal, menenun, dan menjahit. Yang paling utama, mereka sangat bergairah menyenangkan hati Tuhan, dan mereka beribadah pagi dan malam dan terkadang di malam hari. Mulai dari pakaian yang kasar, kehidupan yang menyendiri, dan asketik. Bisa jadi banyak orang menduga mereka pasti memiliki rupa yang masam dan perilaku yang kasar. Tetapi sebaliknya, roman muka mereka dipenuhi dengan senyuman yang polos dan lembut, dan nada serta aksen mereka yang lembut menghiasi percakapan mereka dan membuat sikap mereka lembut dan ramah. Nyanyian mereka sangat menawan. Salah satu penyebabnya adalah karena suara mereka yang indah, bermacam-macam variasi yang dipakai, dan sikap yang saleh ketika mereka melakukannya. Beissel meninggal pada tanggal 6 Juli 1768 dan diteruskan oleh Peter Miller sebagai gembala. Sebuah kisah yang menarik berkaitan tentang Miller selama Perang Revolusi. Di dekat Ephrata, hidup seorang pria yang menganiaya sang gembala dengan berbagai macam cara. Pria itu terlibat dalam sebuah pengkhianatan, ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Miller berjalan kaki sejauh 110 km ke Philadelphia untuk memohonkan nyawa pria itu. Jenderal Washington mendengar permohonannya, tetapi ia berkata, "Tidak, permohonanmu tidak, temanmu tidak dapat dikabulkan." "Temanku," kata gembala itu, "ia adalah musuh terbesarku." "Apa?" kata Washington. "Kamu telah berjalan hampir 110 km untuk menyelamatkan nyawa seorang musuh?" Itu membuat masalahnya menjadi berbeda. "Saya akan mengabulkan permohonanmu." Seperti yang telah diduga, kelompok Ephrata habis pada tahun 1813 karena praktek selibasi. Tetapi negara Pennsylvania masih memelihara fasilitas tempat mereka tinggal dulu, dan tempat itu menjadi sebuah tur yang sangat menarik untuk keluarga. Seseorang masih dapat merasakan gaya hidup monastik kaum baptis di Ephrata. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Orang Protestan tidak mengerti, terlebih Katolik, tentang independensi gereja baptis. Karena didominasi mereka semua gereja lokal dikontrol negara, dan di luar negaranya gereja lokal dikontrol dengan sinode yang mereka bentuk. Sistem sinode adalah sistem yang diciptakan oleh kalangan Protestan sebagai wadah pengganti negara.
Karena independensi tiap jemaat lokal inilah maka gereja baptis bisa beraneka ragam. Hari ini kita bertemu baptis yang melakukan selebasi atau tidak kawin. Mereka menjalani hidup seperti Rasul Paulus, menyangkal diri, menjauhkan diri dari keinginan jasmani, materi, dan duniawi. Karena tidak menikah, akhirnya mereka punah, dan tempat mereka sekarang jadi tempat tur para wisata sejarah. Poin kedua, kehidupan orang Kristen lahir baru pasti ditandai dengan kehidupan yang kudus dan telah dibuktikan oleh kaum baptis sepanjang sejarah. Kristen kacau balau juga sudah ada sejak zaman dulu, yaitu mereka yang menganggap diri mereka penerus tradisi rasul dan paling benar, dan mereka tidak segan menganiaya Kristen lain pakai nama Tuhan. Sekarang ditambah lagi dengan Kristen hasil gabitan, teologi sukses yang datang ke gereja cari kesembuhan, berkat materi, dan kesenangan duniawi. Anda bisa mengenal mereka dari percakapan di medsos. Biasanya mereka suka mengolok-olok titel orang, mempermasalahkan legalitas sekolah dan gereja bukan pada pengajarannya. Biasanya mereka tidak bisa berargumentasi membela pendapat mereka, melainkan lebih condong ke menyerang pribadi orang. Poin ketiga, Peter Miller tentu amazing. Seorang yang jalan kaki lebih 100 km untuk menyelamatkan musuhnya. Bukti apalagi yang perlu ditambahkan bahwa orang ini sungguh lahir baru? Tidak ada. Ketika seseorang sedemikian mengasihi sesama manusia dan ingin menyelamatkan dari kebinasaan di neraka, tak perlu komentar lagi tentang kasihnya kepada Tuhannya. Seandainya mereka berkeluarga dan punya keturunan, mungkin komunitas mereka masih eksis sampai hari ini. Tetapi mereka memilih untuk hidup sepenuh-penuh bagi Tuhan. Bahkan mengekang diri dari kenikmatan seks, tidur tanpa kasur, dan berusaha hidup sederhana mungkin. Ternyata mereka bahagia dengan wajah berseri dan selalu dengan kata-kata yang manis. Sekarang mereka sudah bersama Tuhan di sorga. Maranatha. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.